Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar kita rasakan bersama karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sebagai informasi bahwa minggu depan tanggal 15 Agustus 2021 kita masih tetap beribadah secara online. Mari kita beribadah bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Adapun tata kebaktian yang kita pakai pada minggu ini 8 Agustus 2021 adalah Bulan Budaya Nuansa Budaya Manado. Adapun tema kita pada saat hari ini, Sang Roti Hidup yang Memberi Hidup. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan melalui saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bangsa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat besar. Negara kita memiliki banyak kepulauan, etnik, suku, dan bahasa daerah yang beragam. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya kita. Keberagaman menjadi salah satu identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan berkat Allah yang seharusnya disyukuri dan dijaga. Sebab keberagaman tersebut merupakan kekayaan kita. Begitu juga dengan Gereja Kristen Pasundan, ada macam-macam ragam suku dan budaya. Kita sambut nyanyian Kidung Jemaat 337 bait pertama. Jemaat Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang juga telah menjadikan Indonesia yang beragam, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah sumber hidup dan berkat, kiranya menyertai kita. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian pada saat ini diambil dari Yohanes 6 ayat 51 yang berbunyi demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari
merespon nas pembimbing melalui pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Yang dikasihi Tuhan, saatnya kita ke dalam doa syukur. Allah pencipta, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi, Engkau yang adalah juga pencipta keberagaman di Indonesia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Allah yang telah menciptakan 1000 pulau, 1000 suku, dan ratusan bahasa di tanah air kami Indonesia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Betapa indah karya-Mu, buatan tangan-Mu, bak bunga-bunga di taman, berwarna-warni dan memiliki keindahan masing-masing. Ya Tuhan, kami pun mensyukuri bahwa keberagaman itu juga ada dalam gereja kami. Warga jemaat Gereja Kristen Pasundan juga memiliki keberagaman yang saling mengisi dan saling menjadikannya istimewa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu dan agung kuasa-Mu di seluruh bumi. Kita bernyanyi dari PKJ 305. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus pa orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap ngoni pe jiwa, dan segenap ngoni pe akal budi. Itu tuh hukum yang terutama dan yang pertama. Kong hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama dengoni mengasihi pangoni pediri sendiri. Di kedua hukum inilah tergantung semua tuh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari menyambut hukum Tuhan dengan memuji nama Tuhan PKJ
283 ayat yang pertama, wahai anakku, janganlah kau lupakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita melalui saat teduh, mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak mengendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut nyanyian pengakuan dosa dengan judul Di Tengah Ombak. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita
Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus jejak dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari menyambut berita anugerah pengampunan dengan memuji nama Tuhan. Dia hapus air mata. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita, Yohanes 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Sebelumnya mari berdoa. Kasih karunia yang Kau berikan kepada kami melalui kehidupan ini, sungguh kami syukuri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dalam hidup ini kami berjumpa, kami berjuang, kami melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai bukti syukur kami kepadamu. Kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengisi kehidupan kami dengan iman percaya kepadamu. Tolonglah kami untuk memahami, mengimani, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 51. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan,
Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis pada kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, mengimani, dan juga melakukan firman Tuhan dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Grecia Poli dan Apriani Rahayu, pemain ganda putri di Olimpiade Tokyo, dengan meraih emas telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ada yang lain. Mereka yang lain itu adalah Anthony Ginting dengan perunggu, atlet angkat besi Indonesia Windy Cantika dengan perunggu, Eko Irawan dengan perak, dan Rahmat Erwin dengan perunggu. Bisa dikatakan bahwa medali-medali itu adalah persembahan, hadiah yang diberikan oleh warga negara Indonesia kepada Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berulang tahun ke-76 tahun. Bukankah itu sebuah perjuangan yang luar biasa? Ibu bapak saudara yang memberikan kabar bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari bayangkan mereka punya semangat yang besar. Mereka punya perjuangan nyata yang sudah mereka lakukan. Itu tidak mudah. Karena persaingan juga cukup banyak. Tapi sudah terbukti bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Bukan hanya mereka yang punya semangat untuk hidup, berjuang nyata, tapi kita sekalian juga, ibu bapak saudara yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kehidupan, di dalamnya kita harus punya semangat. Nyatakan semangat itu melalui perjuangan nyata. Hidup yang berkualitas. Apapun kendala di dalamnya, apapun masalah, apapun tantangan yang ada, mari kita katakan
katakan bersama, selalu ada harapan. Selalu ada situasi yang lebih baik. Atau kalau kita melihat kata kunci dalam pembacaan Alkitab kita, akulah roti hidup. Yesus bukan hanya memberikan kita hidup, tetapi menolong kita memperjuangkan kehidupan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jemaat Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berkelanjutan dari minggu yang lalu, yang diakhiri dengan pernyataan Yesus, akulah roti hidup. Yesus menggunakan kata roti hidup karena ia baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian situasi pada saat itu adalah menjelang hari raya Pondok Daun. Bersyukur kepada Allah untuk panen yang mereka sudah terima. Lalu pengingatan masa 40 tahun di padang gurun, dan setiap hari Allah memberikan roti yang turun dari sorga, mana, yang mengenyangkan mereka setiap hari. Jadi wajar ketika Yesus katakan, akulah roti hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak pada saat itu menjadi salah paham. Mereka memahami, mereka menyangka bahwa Yesus menyebut dirinya roti yang turun dari sorga. Itu tidak mungkin. Karena orang-orang Yahudi mengenal siapa Bapa dan Ibu Tuhan Yesus. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa dirinya akulah roti yang telah turun dari sorga. Yesus mengatakan akulah roti hidup. Dua hal yang sangat berbeda, punya pemahaman yang berbeda. Para pendengar pada saat itu menyangka bahwa Yesus mengatakan akulah roti yang turun dari sorga, yang secara fisik diberikan turun dari sorga seperti mana. Sedangkan Yesus berfokus pada hidup, roti yang memberi hidup, roti yang memberi kehidupan. Sekali lagi, Ibu Bapak Saudara, roti yang dari Allah memberi hidup bagi dunia. Kristus yang adalah roti hidup memberikan kehidupan bagi dunia. Yesus mengatakan pada orang-orang pada saat itu bahwa mereka yang bisa datang kepada Yesus adalah orang-orang yang ditarik oleh Allah, yang diajarkan, yang diberi pengertian untuk memahami, menuntun mereka untuk datang kepada Yesus yang adalah roti hidup yang memberi kehidupan yang kekal. Dan ini merujuk pada pengorbanan Yesus. Pengorbanan di atas kayu salib. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
dunia. Pengorbanan yang dilakukan bagi dunia supaya dunia memperoleh keselamatan, supaya dunia memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Yesus tidak berbicara tentang masa lalu, tentang mana yang diberikan Allah kepada bangsa Israel jauh ke belakang. Tapi Yesus berbicara tentang kehidupan kekal, keselamatan yang Ia berikan untuk manusia. Masa depan. Jemaat Tuhan, kalau begitu, dua hal yang menjadi refleksi bagi kita. Yang pertama adalah bahwa percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran Yesus mengajarkan bahwa cara pikir manusia itu seringkali terlalu sempit. Manusia lebih banyak memikirkan masa lalu, seperti pengalaman orang-orang Yahudi yang terus mengingat mana yang dikirimkan oleh Allah untuk bangsa Israel. Firman Tuhan mengajak ketika Yesus katakan, roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Itu hendak mengajak bahwa kita punya masa depan. Kita punya harapan. Kita punya keselamatan. Kita punya kehidupan kekal yang sedang kita songsong dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Dosa yang membelenggu kehidupan manusia itu sudah dipatahkan sehingga kita punya masa depan. Karena itu dalam segala persoalan yang ada, mari kita yakini aku punya masa depan. Dalam tantangan kehidupan yang tidak pernah putus, dalam situasi pandemi yang melilit, yang berdampak dalam kehidupan kita, mari kita aminkan bahwa aku punya masa depan. Aku selalu punya harapan. Karena itu hadapi bersama. Karena itu selalu semangat memperjuangkannya. Karena itu perjuangan yang nyata selalu dibutuhkan. Sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Ibu bapak, saudara. Ada masa depan, ada kehidupan yang Ia berikan pada masa depan. Lalu yang kedua adalah bahwa di dalam kehidupan yang menyongsong masa depan ada nilai-nilai hidup, nilai-nilai kekekalan yang harus kita miliki. Percaya kepada Dia terus menerus, jangan pernah ragukan bahwa tangannya selalu menolong kita. Bahwa Ia tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan bersungut-sungut. Karena itu jangan terus mengeluh. Di dalam harapan yang ada perjuangan, yang ada semangat, bukan sungut-sungut. Dalam menyongsong kehidupan yang kekal, yang ada adalah iman yang total kepada Allah. Jangan meragukan kehadiran
dan tangannya yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Sang roti hidup itu memberikan kehidupan bagi kita sekalian, hidup yang kekal, dan di dalam hidup yang kekal itu ada semangat memperjuangkan dan ada perjuangan nyata yang harus terus kita lakukan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan akan kita kumpulkan pada saat kita ibadah bertatap muka. Sebelum itu, dengarlah firman Tuhan yang melandasi pemberian kita yang diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20, berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusakkannya dan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bersamaan kita menghimpun persembahan, kita bernyanyi pujian terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ke dalam doa. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersukacita datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan kini ya Tuhan,
kami juga telah menghimpun persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat membangun kerajaan-Mu di dunia ini dan agar menjadi berkat bagi gereja suci-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang maha baik, yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Sang Roti Hidup itu memberikan kehidupan yang kekal kepada kami melalui pengorbanan di atas kayu salib. Ajarkan kepada kami menghargai kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Dewi Wahyuningsih, istri terkasih dari almarhum Pendeta Rudianto, yang beberapa waktu yang lalu Engkau panggil pulang. Tuhan, Gereja Kristen Pasundan kembali berduka. Engkau menguatkan Ibu Dewi bersama-sama dengan orang tua terkasih dan juga Gereja Kristen Pasundan. Terus melanjutkan karya pelayanan yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Pendeta Rudianto. Ya Tuhan, kami mendoakan kehidupan berbangsa bernegara. Bangsa dan negara Indonesia, di mana warga negara Indonesia bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh aparatnya terus berjuang di masa pandemi. Tuhan berkati Indonesia. Kiranya pandemi ini dapat dihadapi bersama, dan karena saling mendukung satu dengan yang lain, maka pandemi ini bisa diatasi. Kami rindu ya Tuhan untuk situasi yang lebih baik. Kami punya harapan karena ada Tuhan. Kami mendoakan ya Bapak Gereja Kristen Pasundan bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat, dan secara khusus Gereja Kristen Pasundan Sumedang. Kami berdoa Tuhan untuk para penatua, PPJ, komisi-komisi, seluruh anggota jemaat dan pendeta jemaat, juga mahasiswa praktek. Kami mendoakan ya Tuhan supaya kehidupan pelayanan boleh terus dilakukan. Kami terikat satu dengan yang lain dengan semangat yang tinggi. Kami memohon pertolongan Tuhan sehingga kami dapat mendukung pelayanan yang ada. Tuhan, anggota keluarga kami yang berjuang untuk bisa sehat kembali, Tuhan sendirilah yang memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sahalesi, Bapak Jeriko Sinaga, Bapak MTA Situmorang, Ibu Martin Lantong, Ibu Firman Pasaribu, Opung Jeremy, Ibu Anneke, bahkan anggota keluarga kami yang lain yang kami tidak sebut. Tuhan berkati anggota keluarga kami ini dalam pengobatan mereka. Bersama-sama dengan keluarga yang mendampingi, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan. Kesehatan juga bagi kami sekalian. Kami mendoakan ya Tuhan untuk anggota keluarga kami yang bertambah usia. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan mereka isi hari ini bahkan hari-hari yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Agustinus Marbun, Ibu R. Borusilaban atau Ibu Tessa, Mentari Putri Glory Sihombing 8 Agustus,
Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Luciana Nababan. 9 Agustus kami berdoa untuk Bapak Erikson Pakpahan, Ibu Mesdi Borusitohang, Bapak Jackson Sihombing 10 Agustus, Saudara Frankie Sihombing 11 Agustus, Waldi Simora Pakpahan, Bapak Fruliandona Manalu 14 Agustus, atau anggota keluarga kami yang lain. Tuhan, dengan kasih-Mu mereka terus berkarya. Dengan kasih-Mu mereka tetap ada dalam keadaan sehat. Bersama-sama dengan keluarga mereka memperjuangkan kehidupan ini. Diberkatilah mereka karena kasih sayang Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk usaha-usaha mikro yang terus diupayakan di masa pandemi, perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi yang terus diperjuangkan. Berkat-Mu mengalir bagi setiap kami yang berusaha, bekerja, dan tolonglah kami supaya kami pun dapat terus menjadi berkat bagi sesama kami. Anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, anak-anak kami dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, masa kecil mereka, kasih sayang Tuhan selalu menjaga mereka, begitu juga dengan cucu-cucu terkasih. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami atau kami yang masih harus menjalani isolasi mandiri. Ada kebaikan Tuhan yang kami terima di tengah-tengah isolasi mandiri karena perhatian keluarga, sahabat, dan setiap orang yang memperhatikan dan peduli terhadap kami. Sehat kembali, semangat dalam menjalani, menghadapi situasi yang ada. Karena kasih sayang Tuhan, maka akan terus dimampukan. Terima kasih Bapak. Doa kami ini jauh dari sempurna. Banyak hal yang belum kami ungkapkan, Tuhan yang tahu dan memberikan yang terbaik kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama dengan Engkau kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah kita pada saat ini, mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Tuhan pejanji rupa fajar pagi. Mana tu jalan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.